Militer Israel mengerahkan kapal perang untuk mengepung puluhan kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza dari Global Summit Flotilla 2026 di Laut Mediterania yang merupakan perairan internasional. Sebanyak 9 warga negara Indonesia, 3 diantaranya jurnalis yang berada di 5 kapal berbeda turut dikepung. Kapal Joseph ditumpangi Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat dan kapal Bora Lizeyang, jurnalis Republika Bambang Noroyono, menjadi armada yang terdeteksi kuat telah mengalami intersepsi di tengah laut. Sementara kapal Zapiro yang ditumpangi Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu dari Dompet Duafa berhasil melepaskan diri setelah bermanuver menjauhi militer Israel. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI hingga kini belum mengetahui nasib para WNI yang ada di kapal bantuan kemanusiaan tersebut. Koordinator Dewan Pengarah GPCI, Maiman Herawati, dalam konferensi pers melalui Zoom dari Turki, Senin malam, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya WNI yang diculik atau ditangkap Israel. Pihaknya membutuhkan waktu selama 4 jam pasca intercept untuk memastikan kondisi delegasi. Meski demikian, status beberapa kapal yang membawa warga negara Indonesia masih dinyatakan darurat dan masuk kategori dicurigai telah dibajak. Maka sampai saat ini ada 17 kapal yang dibajak oleh Israel. Sedangkan untuk kapal Indonesia sendiri ada 5 Osbud, Oralis, Joseph, Kasrisa Dabat, dan setahu saya dari data itu belum dimasukkan kapal dari Indonesia, walaupun dideteksi dari CCTV kapal Joseph yang hanya ada kamera itu sudah menunjukkan posisi protokol intersepsi. Secara resmi data belum ada, tetapi dicurigai itu kapal Joseph di dalamnya ada Pak Angga Rumah Zakat dan kapal bola yang di dalamnya ada KKP. Baik, kondisi teman-teman baik. Memang sampai sekarang kita tapi tidak bisa komponen. Karena ini terlalu kompleks. Padahal saya dan Mas Komponen. Jadi sampai yang lain dijaga oleh Allah Subhanahu. Oke, itu kondisinya, Pak. Jadi terpisah ya, Pak ya? Ya, kita bisa ada di 4 kapal ya, 4 kapal yang berbeda. Jadi posisinya sekarang ada di perairan mana? Nah, perairan Mediterania. Ya, kita sinkros ya, kita menuju negara tanah di sini ya. Puluhan kapal kemanusiaan yang membawa ratusan relawan dari berbagai negara dan obat-obatan serta kebutuhan warga Gaza, Palestina dihambat oleh militer Israel. GPCI segera berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI di sejumlah negara seperti Mesir, Yordania, Turki, dan beberapa negara terdekat untuk membantu. GPCI juga meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan untuk Gaza. Saat ini kita di tahun 2026 ini, Global Summit Flotilla yang kedua, bergabung dengan sekitar 750 orang relawan di berbagai dunia dari sekitar lebih dari 50 negara ya, itu 50 negara melibatkan diri dalam Global Summit Flotilla ini. Dan kami dari Indonesia juga mewakili beberapa NGO yang terlibat dalam Global Summit Flotilla ini. Dan yang paling penting sebenarnya, apa sih tujuan daripada Global Summit Flotilla, kenapa kita ikut serta? Yaitu yang pertama sebenarnya adalah bahwa ini adalah bagian dari pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina khususnya di Gaza. Kemudian yang kedua, kita ingin tembus blokade dari Israel, karena Israel telah memblokade masyarakat Gaza sehingga mereka betul-betul kesulitan mendapatkan apapun. Dan yang ketiga, kita secara tidak langsung juga ikut melakukan perjuangan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Adalah kita meminta negara kita, pemerintah kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya, menjamin keselamatan warga negara Indonesia
yang hari ini diculik, dan kemungkinan besar mereka akan ditahan di tanah ilegal yang dikuasai Zionis Israel di Tel Aviv, dan kemungkinan besar juga akan ditempatkan dan dipenjara di dalam pemukiman ilegal Zionis Israel di Tel Aviv. Kita minta pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan mereka, dan kemudian kita juga meminta Kemenlu dalam hal ini semua para duta besar dan embassy yang ada di sekitar Palestina, terutama di Jordania, di Amman Jordania, kemudian di Kairo di Mesir, kemudian di Siprus ya di Yunani, kemudian mungkin kemungkinan besar juga para mereka akan ditahan, dan kemudian mungkin juga di Turki untuk bersiap siaga melakukan langkah-langkah advokasi guna menyelamatkan warga negara Indonesia yang hari ini ditahan, diculik, dan dipastikan mereka akan disandra di tanah ilegal yang diduduki oleh Zionis Israel. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.